got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Belfavlovian dengan NIM A1D1244039. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Nah, yang pertama ada memandikan. Syarat jenazah dimandikan adalah A. Beragama Islam, B. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu, atau jika memungkinkan, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. 2. Syarat orang memandikan jenazah adalah A. Muslim, berakal dan balik. B. Berniat memandikan jenazah. C. Kepribadiannya jujur dan soleh. D. Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. E. Jenis kelamin sama. Jenis jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. 3 hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain: tempat mandi, air bersih, sidir atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. 4. Tata cara memandikan jenazah. A. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup atau tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. B. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. C. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci, dan disunahkan mencampurnya dengan sidir atau bidara atau larutan kapur barus. D. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan setelah kanan lalu bagian sebelah kiri. E. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. F. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. G. Mewudukan jenazah, sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. H. Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-harumat. Rasulullah SAW bersabda, artinya, dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. B. Ada mengafani. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh serta dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki
adalah 3 lapis kain. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. 1. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. A. Kain kafan yang digunakan untuk hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. B. Kain kafan hendaknya berwarna putih. C. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. 2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. A. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal, atau jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. B. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. 3. Tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya. Jenazah laki-laki. A. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta lapisan-lapisan diberi kapur barus. B. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. C. Tutuplah lubang-lubang atau hidung, telinga, mulut, kupul, dan dubur yang memungkinkan masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. D. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung selembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. E. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. F. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya, dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat berharap diterima pahala kami, karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mashab bin Umar, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup, terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup, tersembul kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami menutupi kepalanya dan menaruh rumput izhir pada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain, urutannya sebagai berikut. A. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. B. Lembar 2 sebagai kerudung kepala. C. Lembar 3 sebagai baju kurung. D. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. E. Lembar 5 menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. A. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. B. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. C. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. D. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. E. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. F. Pakaikan kerudung. G. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua
ujung kain kiri dan kanan lalu dikulungkan ke dalam. H. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Lalu yang ketiga adalah menyolatkan. Proses ketiga setelah jenazah itu dikafani adalah menyolatkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut. 1. Pihak yang paling utama menyolatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah A. Orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. B. Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. C. Orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. D. Anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. E. Keluarga terdekat. Dan F. Kaum muslim seluruhnya. 2. Syarat sholat jenazah. A. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dan hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. B. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. C. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. 3. Sunat sholat jenazah. A. Mengangkat tangan setiap kali takbir. B. Merendahkan suara bacaan atau sir, seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. C. Membaca tawus terlebih dahulu. D. Disunatkan banyak jamaahnya atau makmum, minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. 4. Rukun sholat jenazah. A. Berniat. B. Berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. C. Melakukan 4 kali takbir. Tidak ada ruku dan sujud. D. Setelah takbir pertama, membaca Quran surah Al-Fatihah. E. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi SAW. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. G. Salam setelah takbir keempat. 5. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan sebagai berikut. A. Berniat dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Adapun contohnya sebagai berikut. Usolli ala hazihil mayiti arba'a takbirati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah. Jika jenazah laki-laki, lafal niatnya haza, sedangkan perempuan menjadi hazihi. B. Takbiratul ihram atau takbir pertama, setelah itu membaca Quran surah Al-Fatihah. C. Lakukan takbir kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. D. Takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya adalah Allahumma firlahu firlaha warhamha wa'fihi wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wisi madakholaha wa ja'alil jannata maswaha, yang artinya, ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah tempatnya, dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walahu laha. Artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya, janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalannya, serta ampunilah kami dan ia. F. Diakhiri dengan membaca salam. Keterangan bacaan doa pada takbir ketiga dan keempat ada sedikit perubahan, yakni dhamir luhuhu jika jenazah laki-laki menjadi H,
untuk jenazah perempuan dan begitu pula untuk bacaan seterusnya. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir adalah tata cara menguburkan. Ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu sebagai berikut. 1. Sunnah menguburkan. A. Menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. B. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. D. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat atau jenazah muslim, bukan syak jenazah non muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Oke. Lalu E. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki ke kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Baik. Yang kedua, tata cara menguburkannya. A. Waktunya. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi, matahari saat berada di tengah-tengah atau saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat. Saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. B. Urutan dan tahapannya. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. 5. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran tuntunan Rasulullah. Lalu setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya atau agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Lalu ada Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau bukan karena sabda beliau tersebut, tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau atau dari dalam rumahnya, namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari.